Halo Genbiers, welcome to Genbi Podcast. Nah, Genbi Podcast merupakan program kerja dari Deputi Multimedia Management Genbi Komisariat Universitas Hasanuddin. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan aku Adlan yang bakalan jadi host dan akan menemani kalian selama 30 menit ke depannya. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya Adlan gak bakalan sendirian, karena Adlan bakalan ditemani oleh tamu-tamu hebat yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi, simak sampai akhir video. Di episode pertama Genbi Podcast kali ini kami kedatangan dua bintang tamu hebat. Yang pertama yaitu Kak Faiz Anggoro Mukti yang merupakan pegawai dari Bank Indonesia sendiri. Yang kedua kami kedatangan dari pelaku UMKM yang bisnisnya, yang produknya itu sudah tersebar ke seluruh pelosok Indonesia dan juga sudah go internasional hingga ke luar negeri. Nah, adapun CV-nya akan saya bacakan. Yang pertama dari Kak Faiz sendiri. Kak Faiz merupakan lulusan dari S1 Sistem Informasi dari Institut Teknologi 10 November. Dan yang kedua ada Ibu Sri Wahyuni. Nah, Ibu Sri Wahyuni itu merupakan alumni dari Poltekkes Kendari, D4 Bidan Pendidik Stikes Mega Reski Makassar di tahun 2018, dan kemudian Ibu mengambil Magister Kebidanan Universitas Hasanuddin di tahun 2022. Wah, profil yang sangat hebat dari bintang tamu kita pada kali ini. Selanjutnya kita akan beralih ke Kak Faiz. Nah, Kak Faiz itu merupakan seorang pegawai Bank Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan banyak membahas mengenai kebijakan-kebijakan dari Bank Indonesia itu sendiri, khususnya mengenai PK. Dan juga kita akan membahas mengenai UMKM ke Ibu Sri Wahyuni. Mungkin kita ke Kak Faiz dulu. Nah, Kak Faiz, apa kabar Kak? Mungkin boleh diceritakan kesehariannya bagaimana di hari ini, dan apa kabar Kak? Alhamdulillah kabar baik. Kalau kesehariannya ini memang lagi sibuk-sibuknya nih. Jadi banyak banget agenda kami di bulan-bulan September ini sampai Oktober, November juga masih akan banyak kegiatan gitu. Dan ini salah satunya yang akan kami ikut hadiri. Nah tadi kan juga sebenarnya saya sudah mention sedikit tentang Kak Faiz, tentang latar belakang dari Kak Faiz itu sendiri. Mungkin dari Kak Faiz ada yang mungkin ditambahkan dari latar belakang kakak, yang kesibukannya Kak, dari pendidikannya sebelumnya Kak, mungkin boleh jelaskan Kak. Jadi kalau saya sendiri lulusan sistem informasi, jadi saya Eskom, tapi saya bekerjanya lebih ke bidang product manager itu sebelum masuk BI. Jadi ada sekitar 3 tahun saya berkecimpung di dunia startup lah gitu, di IT, perusahaan IT itu sebagai product manager sebelum masuk ke BI sebagai lulusan PCPM. Wah, jadi kakak sekarang di Bank Indonesia itu sekarang posisinya apa dan di bagian apa Kak? Kalau sekarang di BI saya tergabung di tim implementasi kebijakan SP dan pengawasan SPQ. Nah, SP itu sistem pembayaran. Nah, saya kebetulan ada di fungsi pengawasan. Jadi fungsi pengawasan sendiri, job desk-nya apa sih? Kami melakukan pemeriksaan dan pengawasan kepada objek-objek pengawasan. Dan yang kedua adalah mengenai edukasi tentang pentingnya pelindungan konsumen kepada masyarakat maupun kepada stakeholder lain. Oke, jadi itu tadi sedikit latar belakang dari Kak Faiz. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai salah satu kebijakan dari Bank Indonesia itu sendiri, yaitu PK. Nah, Kak, mungkin boleh jelaskan apa sih PK itu? Karena sebenarnya kita sebagai anak muda, kita PK yang kita tahu itu cuma sifat-sifat PK aja begitu, Kak. Nah, mungkin dari Kak Faiz boleh jelaskan. Ya, jadi PK itu sebetulnya sebuah kependekan. Jadi dari Bank Indonesia sendiri, kita ada tagline PK dalam hal pelindungan konsumen, yaitu peduli, kenali, dan adukan. Nah, disingkat PK. Ini juga sejalan dengan kita kan sebagai manusia harus peka terhadap pasangan misalnya. Nah, terus peka juga mungkin terhadap kebutuhan masyarakat seperti itu. Nah, kalau peduli, kenali, adukan ini kita harus peduli dengan keamanan data kita, peduli dengan keamanan transaksi kita, ya. Terus kenali itu maksudnya kita harus mengenali ini modus-modus seperti apa untuk penipuannya, kita mengenali hal-hal yang berbahaya yang bisa mengancam keamanan data kita.
dan adukan yang terakhir. Jadi setelah kita peduli dan mengenali, kita adukan kalau misalkan terjadi sesuatu yang menimpa kita. Gitu. Oke. Nah, itu tadi sedikit tentang peka kebijakan dari Bank Indonesia. Nah, sebenarnya Kak, bagaimana sih caranya, prosedurnya untuk melakukan peka ini? Mungkin jelas Kak. Kalau prosedur sebetulnya lebih ke gini sih, Mas Abian. Kita nggak ada apa ya istilahnya, peka itu ada prosedurnya nggak. Tapi yang penting kita mengedukasi kepada masyarakat, mengedukasi pada stakeholders bahwasanya kalian kalau bertransaksi, terutama secara digital ya, itu harus peka tadi, penyelidikan dan adukan gitu. Lebih ke situ sih sebetulnya. Lebih ke hati-hati. Iya, lebih ke hati-hati gitu. Hati-hati dan kalau ada terjadi sesuatu, mengadu lah. Iya. Oh ya, sebenarnya juga sangat penting sekarang Kak, apalagi di zaman yang kayak penuh dengan digital, tentunya kita harus juga diberikan edukasi karena kalau kita tidak diberikan edukasi, nantinya kami bisa mengarah ke yang hal-hal yang negatif, salah satunya mungkin penipuan. Nah, terkait penipuan Kak, mungkin apa saja yang selama Kakak jadi bagian dari Bank Indonesia itu sendiri, apa sih Kak jenis-jenis penipuan online yang biasa Kakak mungkin terima atau mungkin Kakak rasakan sendiri atau mungkin Kakak dapatkan laporannya Kak? Nah ini kebetulan nih memang salah satu bagian dari pekerjaan saya bersama rekan-rekan di fungsi pengawasan itu menerima pengaduan dari masyarakat. Nah pengaduan ini mayoritas dia adalah penyalahgunaan identitas satu, kedua ketidakhati-hatian, kurang hati-hatian. Nah kalau penyalahgunaan identitas ini yang sering terjadi misalkan contoh ada orang yang menawarkan kartu kredit ini biasanya kan sering tuh di mall misalkan di mall nawarin ini kartu kredit lah. Ada pernah salah satu kasus yang unik nih ceritanya. Ini ternyata temannya dia sendiri nih yang nawarin kartu kredit. Terus dia ngomong lah, kalau dong ini saya ada target segala macam. Akhirnya oke lah dibantu sama si korban ini dibantu diberikanlah identitasnya KTP segala macam. Sebetulnya korban ini nggak mau pakai kartu kreditnya. Nah, yang salah adalah kartu kreditnya dikasihlah ke si penawar ini, sehingga dia nggak tahu menau tiba-tiba kartu kreditnya sudah dipakai lah, karena kan percaya kan, dia teman sendiri, gitu. Sudah dipakai, sudah pakai transaksi segala macam, tiba-tiba kalau mungkin ada slip OJK ya, nah slip OJK ini tempat pencatatan itu historik kreditnya, keluar itu slip OJK-nya kok 5, nah langsunglah mengadu ke BI. Nah, ini yang kami khawatirkan hal seperti ini salah satunya penggunaan identitas. Nah kita nggak tahu kalau dipakai. Kalau misalkan itu atas hal mungkin kebetulan salah input dari pihak penyelenggara atau mungkin kebetulan karena hack misalnya, itu mungkin masih bisa tertolong ya. Tapi kalau misalkan sudah karena kelalaian pengguna ini sulit. Karena ya sudah dikasih salah sekarang lah gitu. Nah itu sih yang berbahaya. Ya, apalagi teman sendiri kan yang tipu. Oke. Oke, sekarang kita pindah ke bagaimana sih Kak Bank Indonesia itu dan lembaga keuangan lainnya dapat mendukung UMKM dalam penerapan peka. Karena kan juga sebenarnya ini peka kan merupakan kebijakan dari Bank Indonesia. Dan kemudian kalau kita kaitkan dengan UMKM, nanti juga UMKM dari Bank Indonesia sendiri itu punya program binaan ke UMKM. Nah, mungkin bisa jelaskan Kak, bagaimana sih implementasi dari PK itu ke UMKM? Oke, jadi sebetulnya kalau kami dari Bank Indonesia ke UMKM iya, tapi ke yang lain juga gitu. Jadi kalau melakukan sosialisasi edukasi itu kita langsung menyentuh semua lini, bekerja sama dengan institusi-institusi lain. Nah, sebetulnya diharapkan, terutama mungkin untuk UMKM itu, UMKM ini kan transaksinya besar. Nah, jangan sampai ada mungkin oknum-oknum penipu yang kemudian habis itu kalau misalnya mungkin mau beli kan nggak jadi, mau udah lanjut transfer misalkan, atau mungkin contohnya misalkan kena penipuan phishing, jadi terima email katakanlah ini saya mau menawarkan investasi, coba klik link ini untuk ketika diklik datanya langsung hilang semua. Itu juga yang dikhawatirkan, makanya penting bagi Bank Indonesia juga untuk memperhatikan keamanan dari transaksi UMKM juga, karena transaksinya besar dan kita juga ada pembinaan di UMKM. Oke, itu tadi. Jadi sosialisasi PK itu tidak hanya terkhusus ke UMKM, tetapi Bank Indonesia sangat mendukung dari edukasi PK itu sendiri, tapi juga ke UMKM sampai ke lini UMKM. Nah, selanjutnya
apakah dari UMKM itu sendiri perlu menerapkan PK atau tidak perlu atau bagaimana? Tentu perlu ya, karena ya. karena semua masyarakat itu perlu, apalagi UMKM tadi Iya, yang benar. misalkan kayak Bu Ayu ini kan sudah ke luar negeri nih produknya, dan sampai tiba-tiba ketipu sama ngaku-ngaku, saya pangeran dari Nigeria gitu. Iya, benar. Saya mau kasih investasi tapi kamu transfer dulu ke saya sekian. Bahaya. Kena scam gitu ya. Kena scam, betul Bu Ayu. Jadi justru semakin penting lagi nih untuk menerapkan PK gitu. Kalau dari Ibu sendiri bagaimana sih tanggapan Ibu tentang PK? Kalau dari saya sih penting banget, ya penting banget PK itu karena di era sekarang semua transaksi kita melalui digital. Ya saya jadi kalau ikut event, apalagi ini semuanya pakai kris ya, Terus kemudian sekarang apa-apa saya transfer, jarang sekali saya memakai tunai. Jadi apa-apa saya harus dengan digital. Dan saya rasa itu paling penting sih, poin paling penting PK itu. Betul sekali, karena zaman sekarang kita lebih sering menggunakan transaksinya itu sudah lewat digital, maka dari itu mungkin hampir semua masyarakat perlu ya menerapkan PK. Ya, oke. Selanjutnya tadi kan kita sudah bahas tentang penipuan. Nah sekarang kita pindah ke bagaimana sih Kak caranya bertransaksi digital dengan aman supaya kita terhindar dari penipuan-penipuan online yang ada di luar sana. Sebetulnya yang pertama itu kalau misalnya kita lihat data nih, masyarakat Indonesia itu sangat rendah dalam hal literasi digitalnya. Contohnya paling sederhana apa? Saya banyak nemu di story itu anaknya barusan melahirkan gitu kan. Welcome to the world, namanya siapa? Nah itu kan juga sudah bahaya karena ini nama anak bisa disalahgunakan. Betul. Dan bisa untuk ada orang katakanlah penjahat itu ya, dia ngaku, saya bapaknya ini, gitu. Bapaknya si Sulan. Benar. Gitu. Atau contoh lain, rumahnya, alamat rumahnya dibagikan, atau mungkin nomor handphone pribadi. Bahkan sampai nomor handphone pribadi itu kita nggak boleh, sebetulnya nggak baik untuk dibagikan, kecuali mungkin Wahyu punya bisnis. Nomornya ini nomor kantor. Penting, betul. Bukan nomor pribadi. Hal seperti itu yang pertama harus dilakukan. Jadi kita mawas diri, datanya jangan asal diunggah. Yang pertama. Berikutnya adalah hati-hati. Kita tadi kan kita sudah peduli dengan data kita. Kita kenali hati-hati terhadap modus-modus. Contoh tadi saya sudah contohkan phishing kan. Ada email, ini mau kasih investasi, isinya paling ini. Sering tuh kita sama UKM. Phishing itu. Nah itu kalau diklik langsung lah kita kena virus lah misalnya. Berikutnya juga mungkin contoh yang lain itu ini kayak undangan yang dalam bentuk aplikasi. Betul. Kalau dapat gitu langsung saya delete aja. Delete aja, benar. Ketika kita kalau kita download terus habis itu kita install di aplikasi, bahaya lah HP kita. Nah terakhir ini yang mungkin khususnya untuk UMKM ya yang punya bisnis itu yang lagi kejadian beberapa bulan lalu sampai sekarang tuh lewat Google Maps. Jadi ada sindikat penipu yang dia tuh modusnya adalah mengganti data-data Google Maps. Misalkan nih, Ibu kan punya Mak Judas nih. Nah, Mak Judas kan di Google Maps mungkin ada nomornya. Sama penipu diganti nih nomor HP-nya. Nomor bisa HP-nya, nomor HP-nya diganti. Saya juga nggak tahu kok bisa. Padahal harusnya kan ada verifikasi ya. Betul. Ada nomor HP-nya diganti, terus alamat emailnya diganti. Otomatis kan kadang-kadang orang ada yang mau beli tapi menghubungi dari Google Maps. Disuruhlah transfer. Betul. Akhirnya sama ketibanya sudah kan kabur nggak dikasih. Benar. Itu akhirnya jadi perhatian kami juga karena lagi marah. Lagi marah. Nah itu juga harus dicek-cek tuh Google Maps kita ya. Betul, teman-teman yang punya bisnis, yang punya usaha itu dan punya di Google Maps perlu dicek apakah datanya masih sama atau udah berubah. Nah terus yang terakhir adukan. Nah mekanisme pengaduan ini sebetulnya nggak langsung ke institusi nggak langsung ke BI. Jadi kalau misalkan contoh punya kasus dengan penyelenggara A gitu. Nah lapor dulu ke penyelenggara A ini. Kalau misalkan sudah lapor ke penyelenggara A ini tapi tidak menemukan titik temu, nah baru laporlah ke BI atau ke OJK, tergantung topik pengaduannya apa. Gitu. Benar.
Oke, jadi itulah tadi teman-teman mengenai cara yang bertransaksi dengan aman. Yang penting kita harus berhati-hati dalam membagikan informasi-informasi yang bersifat pribadi. Dan juga karena maraknya kasus penipuan online, jadi kita harus lagi semakin berhati-hati dan kita harus saring sebelum sharing hal-hal yang menurut kita itu penting atau menurut kita itu bersifat pribadi. Nah, selanjutnya. Ketika kita melihat sesuatu yang janggal dalam bertransaksi digital, baik itu sebagai UMKM dan juga sebagai pelanggan yang tertipu, itu sebenarnya kita harus melakukan pengaduan kemana, Kak? Oke. Nah, kalau misalkan mulai melihat ini kok aneh gitu ya, ini mau mengadu. Tadi yang sudah sempat saya explain, jadi mengadunya ke penyelenggaranya dulu. Nah, biasanya penyelenggara ini maksudnya ini ya, bank, kemudian mungkin kalau e-wallet, ya. Nah, penyelenggara ini biasanya dia punya SLA-nya sendiri. Contoh, penyelenggara A punya SLA-nya itu untuk menyelesaikan pengaduan 30 hari kan, misalkan 5 hari atau apa. Pada saat mengadu, sebaiknya diminta dulu, ini kira-kira kapan selesainya. Nah, setelah mendapatkan, biasanya itu akan dikasih ya, nomor tiket aduannya. Iya, betul, iya. Ya, lalu biasanya sih 14 hari kerja. Nah, 14 hari kerja biasanya. Nah, setelah dapat itu, contoh misalkan ya, selama 14 hari kerja, atau mungkin sebelumnya ya, dapat penyelesaiannya, tapi tidak puas. Atau mungkin atau mungkin belum dibalas bahkan, belum dijawab. Nah, itu bisa lapor ke BI atau OJK, tergantung. Nah ini perbedaannya juga. Kalau misalkan pengaduannya terkait kartu kredit, kemudian hal-hal yang sifatnya sistem pembayaran, kartu kredit, kartu debit, kris, BIFAS dan lain sebagainya, itu bisa ke Bank Indonesia. E-wallet juga termasuk, gitu kan. Nah, tetapi kalau misalkan tentang pembiayaan dan pendanaan, contohnya mungkin kredit motor, kemudian mungkin kemudian mungkin ini pay letter, itu ke OJK. Oh, ke OJK langsung ya. Kalau misalkan ada pendanaan ke OJK. Nah, jadi kadang-kadang itu juga beberapa masyarakat salah tangkap. Maksudnya, ini e-wallet ke BI. Padahal e-wallet sendiri kan dia punya 2 fitur. Gitu. Yang dompet digitalnya sama yang bagian pay letternya. Nah, kalau yang pay letternya ke OJK. Tapi kalau e-walletnya ke BI. Oh, ya, oke. Oke, itulah tadi mengenai kemana sih itu tadi mengenai kemana sih kita harus mengadu ketika kita mengalami penipuan investasi online. Nah, last question Kak untuk Kak Faiz. Nah, apa sih Kak saran-saran dari Kakak untuk pengguna UMKM atau pelanggan di luar sana dalam bertransaksi digital? Saran pertama saya, follow Instagram @peka_sulsel. Oke, peka_sulsel. Wajib di follow teman-teman, apalagi Tinder wajib follow. Nah, karena di situ kami selalu upload info-info terbaru mengenai konsumen gitu kan, tentang peka lah ini seperti itu. Kemudian tips-tipsnya. Dan sekarang juga mungkin yang lagi kami kampanyekan adalah untuk anti judi online. Ini sudah jadi perhatian juga gitu. Nah, kemudian tips berikutnya adalah selalu terapkan peka setiap bertransaksi, terutama transaksi digital. Betul. Gitu. Peduli, kenali, adukan. Oke. Itu peduli, kenali, dan adukan. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram dari Chris_Sulsel. _Sulsel juga. _Sulsel. Nah, dua-duanya di follow. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke pembicara kedua kita, narasumber kedua, yaitu Ibu Ayu, Ibu Sri Wahyuni. Oke, nah boleh ditahu Ibu bagaimana kabarnya sekarang dan juga kesibukannya akhir-akhir ini bagaimana? Hai semuanya, salam kenal dari saya. Saya Sri Wahyuni, owner dari CV Murisama Sejahtera Indonesia. Saya biasanya dipanggil Ayu, tapi rata-rata sih karena punya brand di luar, jadi orang manggilnya Mbak Judes. Gitu, ya. Padahal saya nggak judes-judes gitu. Ya, saya sangat Hello Kitty. Gitu. Yang judes sambelnya. Ternyata. Iya benar. Ya, alhamdulillah sampai hari ini masih ngurus bisnis juga, masih jadi ibu juga, alhamdulillah sehat selalu. Kemudian ya saya masih kebetulan basic saya adalah profesional kerja, jadi saya adalah bidan di salah satu rumah sakit terbesar yang ada di Sulawesi. Saya kebetulan
ke kementerian langsung. Jadi dikasih amanah nih ceritanya. Jadi sambil saya tugas negara, saya juga mengurusi bisnis ini, ibu rumah tangga juga, jadi alhamdulillah sangat luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat. Wah, amin. Semoga ibu selalu sehat. Nah, tadi ibu juga sempat mention kalau misalnya ibu juga itu selain punya bisnis, ibu juga punya pekerjaan utama sebagai seorang bidan. Nah, kemudian juga sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, itu sebenarnya Ibu boleh dibagi tipsnya bagaimana sih cara atur waktunya itu? Karena dari Ibu kelihatannya padat sekali. Boleh jelaskan Ibu? Ini jadi pertanyaan nih, tiap ngisi acara di mana-mana jadi pertanyaan. Gimana sih cara memanage waktu begitu? Paling pertama sih sebenarnya yang saya sangat syukuri dari semua yang diberikan kepada saya adalah dukungannya, dukungan keluarga paling utama, dukungan suami, orang tua dan anak-anak itu ke saya, bagaimana saya bisa memanage semuanya. Jadi ketika saya semalam nih saya tugas malam nih ceritanya kan, pulang saya cuma ngurus sarapan ke anak-anak, kemudian habis sarapan saya siap-siap kesini lagi, makanya sedikit agak telat. Tapi kemudian habis itu sambil ngurusin bisnis, tapi kan alhamdulillah kita ada manajemen yang membantu ya, jadi saya sangat terbantu dengan tim-tim saya seperti itu, dari mulai tim administrasi sampai tim produksi, tim marketing, semuanya sangat membantu saya. Dan paling utama bahwa suami saya alhamdulillah ridho dan mendukung semua apa yang saya lakukan sampai hari ini. Wah, oke. Kalau dari Ibu sendiri, misalnya ketika Ibu kan mulai dari jam kerjanya sebagai bidan dari jam berapa Ibu? Saya kebetulan masih ngambil shift. Jadi saya misalnya kalau tadi malam tuh jaga malam dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Jam 8 pagi baru balik ke rumah seperti itu. Ya, jadi kadang kalau pagi sampai sore, dari pagi sampai sore, sore sampai malam. Jadi shift lah istilahnya. Jadi kalau untuk kontrol waktunya bagaimana untuk yang bisnisnya sendiri? Apakah Ibu setiap saat melakukan kontrol? Atau? Semuanya harus digital. Semuanya nih serba ini. Makanya bahkan saya pikir buat narik duit aja di ATM kadang nggak punya waktu. Atau tersibuk saya ya. Jadi kadang aduh ya Allah, semuanya misalnya tiba-tiba supplier Bu mau langsung transfer. Jadi saya sambil kerja pun saya sambil bisa jalankan ini gitu. Iya, seperti itu sih. Iya, dikontrol semuanya ini. Jadi kalau ada misalnya sesuatu, tim tolong buatkan ini. Kalau misalnya saya nggak bisa jawab, tolong ke tim. Jadi semuanya harus memang bersinergi ya. Oke. Sekarang kita pindah ke bisnis yang Ibu jalani. Nah, apa sih produk atau produk yang Ibu tawarkan dan apa sih yang membuat dari produk yang Ibu jalani ini merupakan unik dari bisnis-bisnis yang lain? Kebetulan saya awalnya dulu nih saya cerita biar ada nyambungnya gitu kan. Nah, kebetulan kan saya tinggal tuh di kayak bukan kompleks, bukan apa, saya seperti perkampungan Pak. Jadi perkampungan itu di mana yang tinggal yang di situ tuh rata-rata adalah orang yang dekat sama kita. Jadi seperti keluarga, memang keluarga. Jadi di awal saya membuat ini sebenarnya keresahan saya bisa bikin apa sih buat masyarakat lingkungan saya di situ, karena dengan mohon maaf ini, dengan maksudnya tingkat ekonomi yang agak di bawah mereka dengan rata-rata tingkat pendidikan yang rendah, kemudian pekerjaan seperti misalnya pemulung, asisten rumah tangga, buruh cuci dan lain-lain. Nah, saya mikir apa sih yang bisa saya buat untuk memberdayakan nih ceritanya, apalagi ibu-ibunya kan banyak, dan mereka semuanya masih alhamdulillah sehat gitu, kuat bekerja gitu kan.
Jadi saya pikir apa sih yang bisa saya lakukan untuk mereka. Nah awalnya sih dari situ dan peluang untuk saya mengerjakan ini pasarnya ada gitu. Jadi memang semuanya berconnecting ya, dan mungkin sudah saatnya saya bikin usaha ini. Jadinya memang semuanya dimudahkan seperti itu. Oke, sekarang kita pindah ke tantangan. Nah, sebagai pebisnis tentunya itu Ibu memiliki tantangan selama menjalani bisnis ini. Nah, tantangan terbesar yang Ibu hadapi itu apa, dan bagaimana sih caranya Ibu handle masalah tersebut, tantangan tersebut? Pertama dulu tantangan dari usaha saya ini merubah habit. Merubah habit. Karena saya mengolah makanan, Mas. Saya mengolah makanan keadilan. Jadi makanan itu kan harus higienis. Nah, kenapa saya bilang habit? Pada saat ini produksi semua harus serba bersih. Nggak boleh yang bilang tangan kita kotor atau nggak mau memakai alat pelindung diri. Jadi memang betul-betul merubah habit itu. Jadi yang biasanya nih habitnya nih, misalnya Kak, kalau pagi dia mulung dulu baru datang kerja, baru pulang ke rumah mandi, ya kan. Nah saya rubah bagaimana mereka mandi dulu di rumah, potong kuku, cuci tangan sebelum masuk, memakai masker, pakai headcap dan pakai celemek. Itu yang luar biasa. Karena merubah habit kebiasaan mereka itu yang memang susah. Karena udah mengakar juga. Iya, jadi mereka tuh harus mandi sebelum datang. Gak boleh bawa anak ketika bekerja. Kalau ada sedikit flu atau perasaan gak enak badan, jangan datang bekerja. Nah, iya, gak dipaksakan. Jadi memang betul-betul di awal saya buat ini, betul-betul SOP-nya itu harus betul-betul higienis dulu. Karena kan makanan, bukan sesuatu yang ini. Dan itu mempengaruhi daya simpan kita, kualitas dari produk kita. Jadi memang sangat-sangat di awal itu adalah merubah habit. Kemudian tantangan yang kedua adalah alhamdulillah kalau untuk di sisi pemasaran, kalau untuk kita lokalan saya bilang itu alhamdulillah sekali. Karena kebetulan saya kebetulan tuh kemarin ambil S2. Nah, S2 teman-teman saya itu ada 100 orang dari seluruh Indonesia. Jadi pasar saya udah di situ sebenarnya. Jadi saya buat ini sebenarnya itu untuk teman-teman saya yang istilahnya rata-rata kos, kemudian pengen makan praktis gitu kan, pengen bawa-bawa dia ke kampus kemana, tapi siap makan, coba bawa nasi putih, sudah makan abon, sudah makan ikan, sambal, ya kan. Jadi memang saya melihat peluangnya di situ. Memang harus jeli sih, kalau saya itu UKM itu harus jeli melihat peluang. Nah kemudian apa? Teman-teman sejawat saya di rumah sakit yang semuanya sibuk. Semuanya sibuk, tapi makan pasti nggak boleh di skip dong. Jadi mereka makan itu pengen praktis. Jadi mereka istilahnya bawa bekal dari rumah, nasi sudah siap dengan abon, sambal, udah makan. Teman-teman dokter juga begitu. Nah kemudian saya ke pasien, kebetulan pasien itu kalau lagi sakit nggak pengen makan, gitu kan. Jadi saya coba tawarin lah, ya abon tuna, masuk. Penjaga pasien juga pengen yang simple-simple, praktis. Nah, itu semua jadi pasar saya. Awalnya sih di situ. Jadi memang tantangan terbesar itu setelah habit, kemudian pemasaran. Yang ketiga adalah memang dari sisi saya bilang di sini adalah modal kerja. Tantangan terbesar saya adalah modal kerja, karena semuanya pure dari modal kita sendiri. Seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu Ibu kan ini sudah mempunyai pekerjaan utama sebagai seorang bidan. Nah, apa sih motivasinya lagi Ibu untuk mau mulai pekerjaan sampingan, yaitu membangun bisnis? Kalau yang seperti saya bilang tadi, kalau untuk motivasi, ya itu tadi, karena faktor lingkungan itu yang membuat saya, apa sih yang saya bisa buat untuk orang-orang sekitar saya, ya kan, kebermanfaatan begitu. Kebermanfaatan, terus bagaimana bisa memberdayakan mereka biar tetap produksi, nilai ekonomi keluarga mereka naik. Nah itu yang paling penting buat saya, karena seorang ibu yang maksudnya satu, ketika ibu berpenghasilan, perempuan berpenghasilan, saya yakin ada istilahnya semacam percaya diri lah dari
apalagi dan merasa berguna untuk keluarga. Ya, jadi dengan membantu perekonomian keluarga, dia sudah merasa bahwa oh saya ada sesuatu untuk keluarga ini yang bisa saya banggakan. Seperti itu. Itu yang ingin saya bangun dari para perempuan yang bekerja di lingkungan saya. Apalagi masih usia produktif. Ya, semuanya masih usia produktif. Cuman karena memang kadang kesempatannya yang mereka tidak tahu mesti apa gitu. Jadi memang harus diarahkan dan di-arrange seperti apa sih mereka bisa ini, dan alhamdulillah sampai saat ini saya rasa saya bisa sampai di mana-mana, sampai di luar negeri berkat doa-doa juga mereka selain doa orang tua saya dan keluarga. Ya. Oke. Jadi berdasarkan informasi, kalau misalnya Mbak Judes itu merupakan UMKM dari binaan Bank Indonesia. Benar, Bang. Luar biasa. Ya, oke. Jadi boleh diceritakan Ibu sejak kapan Ibu bergabung menjadi UMKM dari binaan Bank Indonesia itu sendiri dan sudah berapa lama? Kalau untuk dari saya bergabung dengan Bank Indonesia, kebetulan saat itu tahun 2000 berapa ya, 2021 ya, ada program Bank Indonesia namanya Rewako. Nah, Rewako itu kita dikurasi, kemudian yang lolos itu mendapatkan pendampingan selama setahun. Jadi bukan hanya pendampingan secara bisnis, tapi dari sisi mindset, dari sisi kita pribadi nih, bukan dari sisi bisnisnya doang. Jadi ketika saya lolos Rewako itu, saya merasa bahwa Tuhan sedang memberi saya suatu keberkahan yang sangat luar biasa. Kenapa? Setelah saya di Rewako, saya langsung diceritakan tentang Rewako. Jadi setelah saya lolos Rewako itu, yang dibangun, yang dirubah adalah mindset saya sebagai human ya, sebagai pebisnis. Dulu saya bikin ini, istilahnya saya ini mencari uang. Saya bikin, jual, habis, putar lagi. Seperti itu aja. Yang penting dia habis terjual. Modal saya kembali, ada untung, bisa bayar gaji, itu aja. Nah, setelah saya masuk Rewako, diputar tuh mindsetnya. Jadi mindsetnya bagaimana bisnis itu bekerja buat kita, bukan kita yang bekerja untuk ini. Ya, jadi memang dirubah menjadi mindset yang lebih positif. Bagaimana membangun bisnis, bukan bisnis yang hanya sampai saat ini, tapi yang bisa kita wariskan nanti. Bagaimana bisnis yang bisa autopilot, bagaimana bisnis yang kamu bisa berkembang. Ya, saya bilang saya nggak nunggu 5 tahun untuk saya bisa ini. Tapi di 1 tahun pertama pun saya sudah bisa yakin bahwa saya bertumbuh gitu dari program Rewako ini. Jadi terima kasih Rewako, terima kasih Bank Indonesia. Terima kasih Bank Indonesia. Ya, Oke. Kalau boleh tahu Ibu, ketika Ibu menjadi bagian dari UMKM binaan Bank Indonesia itu sebenarnya programnya cuma 1 kali atau dia bimbingan sampai kita setahun. Oh, setahun. Setahun itu untuk program ininya ya, program Rewakonya setahun. Tapi itu terus berjalan sampai sekarang. Jadi kami tetap istilahnya learning by doing. Jadi apapun yang kami ini kan semuanya tetap kami tetap konsultasikan ke para konsultan Bank Indonesia, ada Bu Tia dan Pak Anwar, ya kan, ada banyaklah orang BI itu yang sangat concern kepada kita UMKM. Jadi mereka tidak hanya pengen melihat kita bagaimana kamu menghasilkan cuan, tapi bagaimana kamu berkembang. Nah, itu yang sangat saya salut kepada Bank Indonesia. Wah, oke. Sekarang Ibu kan sudah ada pengalaman nih sebagai UMKM binaan dari Bank Indonesia itu sendiri. Nah, apakah ada saran-saran kepada Bank Indonesia sendiri terkait penyempurnaan program tersebut? Apakah Ibu mungkin boleh disampaikan? Apa ya? Karena saya sudah merasa untuk saat ini saya bilang saya tidak boleh berpuas diri. Saya masih tetap belajar terus. Apa yang sudah diberikan sama Bank Indonesia itu sebenarnya hanya kailnya. Istilahnya saya kasih kamu kail, bagaimana kamu bisa menangkap ikan dari situ, ya kan? Jadi yang sudah diberikan Bank Indonesia itulah yang saya harus kembangkan dan saya harus belajar terus sampai hari ini pun masih belajar. Jadi setiap ada sesuatu hal kami konsultasikan, dikasih
dikasih saran, dikasih arahan. Nah, kami kerjakan memang ada impact-nya gitu. Jadi saya pikir untuk Bank Indonesia teruslah mendukung kami para UMKM, itu aja lah. Karena kami alhamdulillah istilahnya survive dan bisa merasa sekarang istilahnya bertumbuh, betul-betul bertumbuh ya, karena memang kami di support, kami didukung dari belakang, dan itu buat saya sesuatu yang kamu nggak bisa bayar pakai uang, benar, iya. Oke, sekarang kita pindah ke saran-saran untuk pelaku UMKM yang ingin menjadi UMKM dari binaan Bank Indonesia itu sendiri, serta saran-saran bagi UMKM yang sedang mau merintis usahanya dan juga mengembangkan usahanya, karena mengingat track record Ibu sebagai UMKM binaan BI dan juga bisnisnya ini sudah go internasional nih Bu. Oke, silakan Ibu. Jadi saran saya nih buat para teman-teman UKM gitu yang sudah bergabung di Bank Indonesia, yuk terus belajar, terus mengembangkan diri, terus mengembangkan bisnis dan produk kita. Seperti apa sih maunya pasar, jeli melihat peluang, terus bukan hanya dari sisi bisnis tapi bagaimana mengembangkan diri kita, self kita, bukan hanya produk kita, tapi saya rasa diri kita ini penting loh buat dikembangkan. Ya, banyak hal dari diri kita yang kita nih sebagai misalnya kita secara pribadi merasa bahwa kita ini sudah baik, sudah memanage diri kita dengan baik, tapi belum tentu. Pada saat kita aplikasikan ke bisnis itu bisa saja zonk. Jadi memang harus terus belajar. Kemudian untuk para teman-teman di luar sana, adik-adikku atau kakak-kakakku di sana yang istilahnya baru mau memulai bisnisnya atau baru nih masih mikir nih, saya mau bisnis apa, gitu kan? Saya cerita sedikit Mas, mungkin bisa nanti di-cut supaya tidak terlalu panjang. Ya, jadi awal saya buat ini, saya mikir Makassar ini yang banyak apa, gitu kan? Banyak ikan. Sulawesi itu adalah lumbung ikan. Nah, jadi ketika saya bikin abon tuna, saya mikirnya orang semua rata-rata makan ikan. Orang Sulawesi, saya tidak mikir dulu nih mau keluar. Saya pikirnya dulu lingkup saya dulu. Orang semua kan makan ikan, suka ikan gitu. Saya kemudian saya kan alergian. Saya bisanya tuna. Kalau saya pakai cakalang, tongkol itu, ya kan? Nah, pasti saya alergian, karena ini juga saya makan, dalam keluarga pun kita makan, bukan hanya dijual aja gitu kan. Nah, terus saya bilang ini resep saya sudah tahu istilahnya dari nenek kita gitu kan, dibuat jadi abon tuh sudah sering dibuatkan di rumah. Jadi memang ini makanan favorit kita di rumah. Jadi saya mikirnya begini, abon tuna ini ketika kita istilahnya saya ciptakan, saya sudah mikirnya bagaimana orang-orang di sekitar saya tetap sehat, makan ikan dan praktis kayak gitu. Nah, pada saat saya luncurkan ini, alhamdulillah boom. Nah, setelah itu teman-teman saya pada bilang, Bu, saya bosan abon. Adakah sesuatu yang lain? Saya suka pedas-pedas. Lahirlah sambal tuna, lahirlah sambal cumi yang nggak makan ikan tapi suka seafood. Lahirlah sambal udang. Nah, akhirnya bilang, Bu, saya nggak suka ikan dan seafood. Oke, lahirlah sambal bawang yang memang dia originalnya. Jadi semua terkait-kait begitu Mas, akhirnya bisa. Gitu. Oke. Nah sekarang kita akan pindah ke bagian terakhir. Kita sudah masuk ke tahap penutup. Oke, sebagai penutup mungkin Ibu mau promosikan? Wah, ini sesi yang paling saya suka nih. Paling saya suka nih sesinya nih. Jadi dari Majudes, dengan brand Majudes, kita ada abon tuna, itu original dan spice. Kemudian ada sambal tuna, ada sambal cumi, sambal teri, udang dan bawang. Itu semua kami ada di retail di Sulawesi Selatan sampai nasional. Kita ada, kalau nasional kita ada Gelal dan Sarina. Ya, kita akan masuk insya Allah lotte segera. Boleh nyebut ini nggak? Boleh, maksudnya ini ya, nggak apa-apa ya. Oke, jadi kita akan juga masuk di platform
biru merah ya. Biru merah. Insya Allah soon di 60 outlet. Jadi terima kasih kepada tim saya paling utama dan jangan lupa belum makan sambal kalau belum makan Mak Judes. Ya. Ya, pedasnya Pol bikin Judes. Nah, pedasnya Pol bikin Judes. Nah, ini juga enak banget jadi oleh-oleh Kak. Jadi kalau misalnya mau bawa untuk keluar atau ada tamu di sini, ini enaknya jadi oleh-oleh gitu. Kalau di luar sana ada yang tin, nah di Makassar ada sambal Mak Judes, ada abang Mak Judes. Ya. Mungkin Instagramnya Bu Oh ya, jadi follow kita di Mak Judes, MAKK_Judes dengan logo Mak Judes ya. Kemudian follow kita di TikTok Mak Judes dan FB-nya tentu Mak Judes juga gitu. Oke, itulah tadi keseruan kita bersama bintang tamu hebat, narasumber hebat, dan semoga apa yang disampaikan dari kedua narasumber kita pada kesempatan kali ini bisa membawa pelajaran, bisa membawa wawasan baru bagi kita semua. Sampai jumpa di video Genbiers berikutnya. Bye-bye.